Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempraktekkan bioteknologi yaitu dengan membuat tape ketan. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Dilia Maharani selaku ketua kelompok nomor absen 35. Saya Gede Putra Haratma selaku anggota kelompok 13. Saya Nyoman Hartawi Guna, nomor absen 19. Saya Kak Mana nanti absen 29. Saya Putu Bisa Sanempel absen 42. Nah teman-teman, sebelum kita memulai praktek, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu bioteknologi. Halo semua, kalian tahu nggak sih apa itu bioteknologi? Nah, kali ini saya akan menjelaskan pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim, alkohol, antibiotik, serta asam organik dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Di masa ini, perkembangan bioteknologi tidak hanya didasari pada biologi semata, tapi juga pada ilmu-ilmu terapan dan murni lain, seperti biokimia, komputer, biologi molekular, mikrobiologi, genetika, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, bioteknologi adalah ilmu terapan yang menggabungkan berbagai cabang ilmu dalam proses produksi barang dan jasa. Bioteknologi secara sederhana sudah dikenal oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu loh. Sebagai contoh, di bidang teknologi pangan adalah pembuatan bir, roti, maupun keju yang sudah dikenal sejak abad ke-19. Pemuliaan tanaman untuk menghasilkan varietas-varietas baru di bidang pertanian, serta pemeliharaan dan reproduksi hewan. Selanjutnya ada penggolongan bioteknologi. Bioteknologi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara langsung dan umumnya secara utuh untuk menghasilkan atau memodifikasi produk dengan cara, prinsip, dan teknologi tertentu. Contoh bioteknologi konvensional yaitu yogurt, nata de coco, kecap. Selanjutnya ada bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme atau makhluk hidup secara tidak langsung dan biasanya menggunakan bagian-bagian tertentu untuk menghasilkan suatu produk dengan cara prinsip atau menggunakan teknologi tertentu. Ada perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional menggunakan fermentasi dan prinsip sederhana dalam memanfaatkan makhluk hidup, sedangkan bioteknologi modern memakai rekayasa genetika dan fusi sel. Jadi gitu ya teman-teman, sedikit penjelasan dari kita terkait bioteknologi. Nah teman-teman, sekarang kita akan mempraktekkan yaitu bioteknologi konvensional dengan membuat tape ketan. Nah teman-teman, ada pula alasan dan tujuan dari kami dalam membuat tape ketan. Yang pertama, alasan kami membuat tape ketan adalah untuk lebih mengetahui lebih dalam mikroorganisme apa saja sih yang digunakan dalam pembuatan tape ketan. Selain itu, bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan tape ketan juga mudah ditemui dan dengan harga yang sangat terjangkau. Nah teman-teman, selain itu kami juga ingin mengetahui bioteknologi apa saja sih yang terdapat dalam pembuatan tape ketan. Nah teman-teman, ada pula tujuan dari kami dalam membuat tape ketan. Yang pertama, dapat mengetahui organisme apa saja sih yang terdapat dalam tape ketan. Yang kedua, dapat mengetahui cara dan langkah-langkah dalam membuat tape ketan. Dan yang terakhir yaitu dapat mengetahui bioteknologi apa saja yang digunakan dalam membuat tape ketan. Serta kami dapat mengetahui bioteknologi yang digunakan dalam makanan. Yuk teman-teman, kita lanjut aja ke proses pembuatannya. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yaitu beras ketan, gula pasir, air, pewarna makanan, 1 bulatan ragi, serta alat yang digunakan adalah pengukusan, kain lap, wadah, dan spatula. Yang kedua, masukkan beras ketan secukupnya ke wadah yang sudah disiapkan. Yang ketiga, masukkan air dan cuci beras ketan terlebih dahulu, lalu masukkan air lagi dan tuangkan pewarna secukupnya ke dalam beras ketan. Lalu diamkan ketan selama 1-2 jam. Lalu panaskan air hingga mendidih dan siapkan alat untuk mengukus ketan. Masukkan ketan yang sudah didiamkan selama 1-2 jam secara perlahan ke dalam kukusan. Kukus ketan kurang lebih 20 menit. Jika sudah matang, masukkan ketan yang sudah matang ke dalam wadah. Masukkan sedikit air hangat ke dalam ketan agar ketan tidak kaku.
Kukus kembali ketan kurang lebih 15-20 menit. Jika sudah matang, taruh ketan yang sudah matang ke dalam wadah lalu diamkan dan dinginkan. Jika sudah dingin, taburkan ragi ke dalam ketan secukupnya. Lalu taburkan gula pada ketan secukupnya. Setelah itu tutup ketan dengan kain lap dan diamkan selama 3 hari. Tape ketan siap disajikan. Hasil pengamatan fermentasi tape kita selama 3 hari. Pada hari pertama, tape kita memiliki kematangan yang rendah, kadar air yang rendah, serta tidak ada aromanya. Pada hari kedua, tape kita memiliki kematangan yang sedang, kadar air yang sedang, serta tidak ada aromanya. Dan pada hari terakhir, tape kita memiliki kematangan yang sempurna, kadar air yang tinggi, dan ada aromanya menyengat, serta memiliki rasa asam manis. Ada pula pembahasan dalam pembuatan tape ketan. Percobaan tape ketan dapat menghasilkan beberapa informasi, yaitu fermentasi yang terjadi adalah perubahan pati menjadi gula dan oleh ragi gula menjadi alkohol, sehingga ketan menjadi lunak, berair, manis, dan berbau alkohol. Selama proses pembuatan tape ketan tidak memerlukan oksigen karena prosesnya tertutup rapat agar lebih cepat dibandingkan dengan yang terbuka. Penggunaan ragi pada tape ketan mempercepat kerja bakteri pada tape. Nah, teman-teman, di sini sudah ada tapai yang hasil fermentasi tape kami selama 3 hari. Di sini akan kami tutup. Jadi hasilnya ini nanti akan taruh fotonya. Nah, teman-teman, jadi dapat disimpulkan bahwa hasil percobaan dari kelompok kami yaitu fermentasi tape ketan berhasil, bisa dikatakan 80% itu berhasil. Karena apa? Karena ketan yang dihasilkan sudah memiliki aroma ketan yang sangat pas, yaitu menyengat, tapi juga memiliki rasa yang manis. Ada rasa yang manis, ada pula ketan yang berasa sedikit asam. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya saat fermentasi tidak tertutup dengan rapat, jadi udara bisa masuk deh. Nah, teman-teman, selain itu ada pula yang kami simpulkan bahwa jadi fermentasi tape ketan itu terjadi selama 2-3 hari atau bahkan 3-5 hari. Nah, teman-teman, selain itu juga fermentasi tape ketan ini dapat disimpulkan bahwa jika kalian ingin membuat tape ketan harus ditutup dengan sangat rapat-rapat agar fermentasi tape ketan dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih cepat. Sekian presentasi dan praktek dari kami mohon maaf bila ada kesalahan dan kami juga mengucapkan semoga dapat bermanfaat buat kalian. Om Santi 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 Om.